Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillah karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita seorang mahasiswa, yakni menuntut ilmu. Salat beriringan salam tetap tercurahkan kepada arwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil makalah kami yang berjudul Tafsir Lughawi, yang beranggotakan yakni Adeliana Putri, Reza Sahputra, dan saya sendiri yakni Zulkifli Nasution. Baiklah, masuklah kita ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian tafsir lughawi. Tafsir lughawi terdiri dari dua kata, yakni tafsir dan lughah. Tafsir yang akar katanya berasal dari fasarah, bermakna keterangan dan penjelasan. Kemudian lafal itu diikuti dengan majas fa'il yang berarti menjelaskan atau menetapkan sesuatu. Lughawi berasal dari kata lugha yang berarti gemar dan menetapi sesuatu. Manusia yang gemar dan menetapi atau menekuni kata-kata yang digunakannya, maka kata-kata itu disebut lugha. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tafsir lughawi itu merupakan tafsir Al-Quran yang menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran lebih banyak difokuskan kepada bidang bahasa. Maksudnya, tafsir yang mengkaji Al-Quran dari segi nahu, sharah, balaghah, ma'ani, bayan dan bali' dan lain sebagainya, yang menotabetkannya adalah memahami ayat-ayat Al-Quran dengan mendekatkan ilmu bahasa. Maka seseorang yang ingin menafsirkan Al-Quran dengan mendekatkan pendekatan bahasa harus mengetahui bahwa yang digunakan Al-Quran itu adalah bahasa Arab dengan segala seluk-seluknya yang terkait dengan nahu, balaghah dan sastranya. Abu Hayyan mengatakan bahwa seorang mufassir harus mempersiapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yakni mengetahui ilmu balaghah, baik yang menyangkut isim, fi'il maupun huruf. Yang kedua yakni mengetahui tata cara aturan bahasa Arab, baik ketika belum tersusun dalam suatu kalimat maupun setelah tersusun dalam bentuk kalimat. Adapun yang ketiga yakni mengetahui adanya kata-kata atau kalimat yang fasih ditinjau dari ilmu mani', bayan dan badi'. Adapun yang keempat yakni mengetahui hal-hal yang ijmali, umum, khusus, itlaq, taqyid, dan mengetahui pula dialah amar dan nahi. Dalalah amar dan nahi. Adapun yang kelima yakni mengetahui perbedaan kata-kata dalam bahasa Arab, baik ketika adanya penambahan huruf maupun pengurangannya, dan adanya perubahan harkat dan sebagainya. Dengan demikian berarti seseorang belum layak dan tidak pantas menafsirkan Al-Quran sebelum menggotongi atau mengetahui ilmu-ilmu yang disebutkan di atas, dan tidak akan mendapatkan hasil yang dalam karya tafsirnya, bahkan akan menyesatkan umat dalam memahami Al-Quran apabila tidak mengetahui ilmu bahasa. Adapun yang B yakni adalah sejarah perkembangan tafsir lughawi. Menurut Hasan Ali Al-Ardi, terdapat perbedaan antara tafsir pada abad pertama, kedua dan ketiga Hijriah mutaqaddimin dalam tafsir pada abad sesudahnya yakni mutaakhirin. Tafsir abad pertama, kedua dan ketiga Hijriah hanya mengacu kepada inti dan kandungan Al-Quran serta penjelasan makna
yang dikehendaki oleh ayat Al-Quran. Belum ada perhatian terhadap bahasa, yaitu dari segi nahu dan i'rab, dan tidak ada pula kajian tentang kata, susunan-susunan kalimat, majaz, ijaz, takdim, takhir, wasal, qat', serta nida dan istisna. Apa yang dilakukan oleh ulama tafsir pada abad ketiga, yang kemudian mereka tuangkan dalam kitab-kitab karangan mereka, sekaligus mereka mengelompokkannya menjadi bab-bab. Bagiannya adalah karena melihat terjadinya perkembangan ilmu tentang tafsir pada masa itu, pada saat itu. Apa yang dikatakan Al-Aradi itu menurut kami sebagai makalah tidak semuanya benar, karena telah muncul mufassir yang mencoba membahas Al-Quran dari sudut bahasa, tapi jumlahnya sangatlah sedikit. Bahkan pada masa sahabat sudah ada mufassir yang mencoba mengkaji dari segi bahasa. Sahabat yang banyak ditanya tentang makna dan sinonim kalimat Al-Quran dan paling banyak menafsirkan Al-Quran melalui pendekatan bahasa atau syair-syair Arab klasik adalah Abdullah bin Abbas. Oleh karena itu, beliau dianggap sebagai Abu al-Tafsir atau bapaknya tafsir. Kerangka operasional tafsir lughawi. Yang pertama yakni adalah nahu. Nahu merupakan ilmu yang mempelajari kaidah untuk mengenal fungsi-fungsi kata yang masuk pada kalimat, mengenal hukum akhir kata, dan untuk mengenal cara mengi'rab. Mengenal fungsi kata yang masuk pada kalimat seperti fungsinya sebagai subjek fi'il, fa'il, objeknya adalah maf'ulun bih, dan lain-lain. Yang kedua yakni sharaf. Sharaf adalah salah satu nama cabang ilmu dalam bahasa Arab yang khusus membahas tentang perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata ini dalam prakteknya disebut dengan tasrif. Dinamakan ilmu sharaf karena ilmu ini khusus membahas mengenai tasrif. Tasrif itu adalah perubahan atau mengubah bentuk kata. Maksudnya perubahan dari bentuk kata yang satu kepada contoh-contoh bentuk kata yang berbeda untuk tujuan menghasilkan makna-makna yang dimaksud. Dan yang ketiga yakni adalah balaghah. Balaghah secara etimologi adalah tercapainya tujuan melalui sebuah ucapan yang indah dan fasih. Seseorang dikatakan mempunyai ucapan balaghah dalam ilmu balaghah adalah orang yang telah tercapai tujuannya karena fasih dan indah di bacaannya, yang ucapan bicaranya itu mampu mencapai hati orang yang ditujunya. Al-Quran mempunyai ungkapan kata balaghah karena kata-kata yang digunakan mempunyai makna yang jelas dan sempurna yang sampai kepada hati pembaca atau pendengar. Ungkapan kata dalam Al-Quran adalah sangat indah. Kata-katanya mampu menceritakan kegembiraan yang dahsyat atau kekaguman dan ketakutan yang dikemas dengan indah. Mungkin sekianlah presentasi kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.